Nah, ini perjuangan cari salak laut. Jadi banyak ditemukan di area pinggiran laut ya, terutama di karang-karang seperti ini. Woi, woi, aduh, awas, awas. Aduh mas, aku tipu. Hati toh Sin. Walah, lihat tuh anak negeri. Pemandangan di sini sungguh luar biasa yo. Hijaunya persawahan dipadukan dengan megahnya karang dan ombak pantai selatan. Bener-bener surga yo. Lokasi yang indah ini adalah Pantai Puyon yang berada di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Wah, ngapunten deh mas. Panennya rada suwe iki mau. Unik banget ada di mas ya. Mas jalannya lu. Ngendi mas yang akeh? Iki mas. Oh mriko. Kalau nak mas bunyi. Nah, iki ki anak negeri. Lokasi pencarian hewan laut yang biasa disebut salak laut. Penasaran toh? Sama, aku juga. Mending kita cari bareng-bareng saja yuk. Pripun Pak? Asal kata mboten iki. Wah, harus berhati-hati saat cari salak laut karena emang keberadaannya itu di pinggir pantai langsung ya. Terutama di tebing-tebing seperti ini, dan ini ombaknya kenceng banget, harus berhati-hati. Larinya itu gampang-gampang susah karena emang bentukannya itu hampir mirip sama bebatuan karang ya. Tapi ini lebih mirip kayak aneh Pak ya, kok bulu babi. Asik, dapat nih anak negeri. Sini lihat. Sini lebih deket lagi. Jangan malu-malu. Ini yang disebut sebagai salak laut. Sejenis bulu babi, tapi memiliki cangkang yang luar biasa keras, yang bertekstur mirip kulit buah salak. Makanya, masyarakat sekitar menamakannya sebagai salak laut. Nah, ini perjuangan cari salak laut. Jadi banyak ditemukan di area pinggiran laut ya, terutama di karang-karang seperti ini. Jadi harus berhati-hati karena suatu-waktu ombak bakal menerjang. Terus susah, makanya mengambilnya harus pakai seperti ini alatnya, pakai pisau ya. Pak, di Pak. Ada, ini. Nah, anak negeri, ternyata salak laut ini termasuk dalam jenis landak laut atau bulu babi. Yang membedakannya adalah salak laut atau yang mempunyai nama ilmiah Colobecanthrotus memiliki habitat ekstrim, yaitu curug karang terbuka, tempat hempasan gelombang. Nah, sangat mirip dengan bulu babi. Salak laut juga sangat sensitif terhadap lingkungan, sehingga bisa dijadikan bioindikator perairan tersebut memiliki kualitas yang baik atau buruk. Benar-benar harus berhati-hati ya, karena ombaknya emang begitu besar, dan terutama ini di tebingnya emang licin ya, berdarah. Karangnya begitu tajam, Pak. Hati-hati tenang nih Pak. Tadi Pak, aduh. Wah, sepertinya kita sudahi dulu yuk pencariannya. Kakiku mulai sakit deh. Dan untung saja, salakan yang kita dapatkan juga sudah cukup banyak. Baik mau. Ya Allah mas. Waduh dek, untung aja kamu nggak ikut turun mencari salak lautnya. Lawong baik sekali ya. Lihat tuh, kakiku jadi korbannya. Tapi nggak apa-apa wes. Yang penting kita dapat salak lautnya yuk. Cari salak laut tak semudah mendapatkan cintamu ya, Sin. Mas mau kena aku tuh mas. Saya juga mau kena ombak tuh, patut aku. Oh ngono kok yuk sih. Iki lho mas, tak obati nganggo jeruk. Kok temenan iso ta? Iso. Iso ta, Pak? Iso mas. Tenanan lho. Yuk sama tahan ya, orang kok iki.
tenan iki. Cepet mari Mas iki. Jadi anak negeri, zaman dulu orang dulu itu sering menggunakan perasan air jeruk untuk menyembuhkan luka karena ini punya kandungan yang dapat mengeringkan luka ya Pak ya. Tapi ya Tuh anak negeri, luar biasa kan alam ini memberikan kita banyak manfaat. Yaps, jeruk merupakan salah satu buah yang dapat membantu menyembuhkan luka dengan cepat. Hal ini tidak lepas dari kandungan vitamin C-nya. Karena vitamin C ini membantu pembentukan kolagen untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga sebagai antioksidan serta antiinflamasi yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. wes yo. Wes itu wo. Kan kuat orang itu iki. Kuat wis to. Wong lanang iki gone perih, gone kuat pokoke yo. Wes yo. Awas hati-hati Mas. Petualangan kita di Trenggalek belum selesai anak negeri. Karena kali ini, aku dan Dek Cynthia mau bantu Bapak panen jeruk di kebun miliknya. Penasaran toh kira-kira jeruk jenis apa? Wes, pokoknya ikuti petualanganku terus yo. Legi Mas, ning kene wakeh kebune. Harus senyummu dindi. Lagi senyum kono. Nah, akhirnya sampai juga nih anak negeri. Ini dia, kebun jeruk keprok Siam. Walah, ternyata luas juga yo. Pak, kula derek panen ya Pak. Nggih, monggo Mas. Wah niki kok wakeh tenan to Pak jeruk Pak. Kathah Mas. Lumayan panen niki. Panen biasanya pirang bulan pisan Pak. Sepindah. Wis mundur aja ya. Pak kula diinggil nggih Pak. Monggo pundi. Bebas. Wih, lihat tuh anak negeri. Banyak sekali yo jeruknya. Kita petik yang sudah mulai menguning saja yo. Karena itu salah satu tanda jeruk sudah matang. Oh iya anak negeri, jeruk Siam yang sering dijadikan sebagai jeruk peras ini berasal dari Thailand loh. Namun, meski berasal dari negeri Gajah Putih, jeruk jenis ini sudah lama ditanam di Indonesia. Nah, fakta menariknya adalah, meski daerah kebun ini berada di pesisir yang memiliki suhu yang relatif panas ketimbang daerah pegunungan, nyatanya jeruk-jeruk di sini memiliki rasa yang manis. Hal itu dikarenakan pohon jeruk membutuhkan sinar matahari yang cukup yang biasanya akan didapat di daerah dataran rendah. Nah kira aku mau nyobain jeruk keprok Siam dari pohonnya langsung. Nah ini dari metik langsung rasanya mesti luwih seger. Yuk jajal ya. Wah, mateng iki Mas. Nah iki lho. Wah. Seger, banyak mengandung airnya. Manis ya. Kayak senyummu lagi. Walah, malah keenakan nih jadinya. Wes, nyobanya jangan banyak-banyak deh. Nanti bapak tahu, malah kena marah kita. Ayo lanjut, kita petik buah jeruknya. Saat musim panen bagus, kata bapak dalam satu pohon seperti ini dapat menghasilkan sekitar 70 kg jeruk. Jadi kalau ditotal semua pohon di lahan sekitar 1 hektar ini, wah, berapa ya? Pokoknya banyak banget yo. Bingung aku ngitungnya. Oh iya anak negeri, tahu nggak? Kalau jeruk sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan pertama kali dibudidayakan di Cina bagian selatan. Kini jeruk telah menyebar hampir ke seluruh dunia dengan lebih dari 600 varietas. Hebatnya lagi nih, pohon jeruk bisa hidup selama lebih dari 50 tahun. Nah, sepertinya jeruk yang aku dan Dek Cynthia petik sudah cukup banyak yo anak negeri. Kita sudahi saja yuk. Mas, matur nuwun kula Nggih, Pak. dirintangi. Monggo Mas niki menjang. Nggih, Pak. Nggih. Mugi-mugi lancar. Oh, niki kula nggih, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Izin. Ya wis yo. Oh ya sini yo. Matur suwun ya, Pak. Monggo. Selesai panen jeruk, sekarang aku dan Dek Cynthia mau menuju daerah pesisir untuk mencari hewan laut anak negeri. Yuk kita bawa jeruk dan salak lautnya ke ibu yang sudah menunggu di lokasi masaknya anak negeri. Iki kok kali jeruk nih. Iki salak laut teh. Pak, niki sampean ding nyiap-nyiapin mon nggih, Pak. Pak, nyiapin bumbu. Oh, Mas, dari bang niki, Mas. Untung aja, ibu sabar menunggu kita yuk, Dek. Maklum, Bu, petualangan kami hari ini luar biasa banget. Ini dia bahan dan bumbu-bumbunya. Simpel banget kan?
Pertama-tama, sudah pasti tugasku dan Mas Adi membersihkan salak lautnya. Belah cangkangnya, kemudian ambil telur salak laut yang berwarna oranye saja. Karena hanya bagian inilah yang bisa kita konsumsi. Nah ini Rek, yang bisa diolah salak laut itu telurnya ya. Jadi bukan cangkangnya, tapi telurnya. Jadi yang kita ambil yang warna kuning. Oh, nah ini cukup keras ya cangkangnya itu. Jadi harus pakai tenaga untuk membukanya. Nah, sambil aku membersihkan salak lautnya, kita lihat saja yuk Ibu Dede Cynthia yang akan menyiapkan bumbu dan juga bahan pelengkap lainnya. Misalnya jeruk keprok siam yang kita panen tadi. Dede Cynthia mau memeras sebagian jeruknya untuk diambil airnya saja. Wah, seger banget yuk. Ayo semangat deh. Untuk bumbunya, iris bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, serai, sampai rempah-rempah lainnya. Oh iya, kata ibu, penggunaan rempah yang banyak selain membuat masakan jadi lezat, juga berguna untuk menghilangkan aroma amis pada masakannya nanti. Untuk bahan pelengkap sih, ibu mau menambahkannya dengan tahu dan juga tempe. Mantep toh, bisa jadi sumber protein nabati. Nggak cuma enak, tapi yang menyehatkan. Lihat tuh anak negeri, tungku yang kita gunakan memanfaatkan batu karang. Hebat yo, nyeni banget. Oseng-oseng semua bumbu irisnya. Kemudian tunggu sebentar sampai harum. Baru masukkan irisan tahu dan juga tempe. Ah, iki. Aduh, hampir aja lupa salak lautnya. Carinya kan udah susah. Masa nggak ikut kemasak? Kan lucu yo. Wah, ini gak oleh ketinggalan nih Mas. Kalau biasanya kuah itu pakai santan ya. Nah, sekarang kita pakai air jeruk. Nah, gunanya untuk menghilangkan bau amis dan juga biar memberi rasa segar. Wes, semua sudah masuk. Sekarang tinggal tunggu matangnya saja. Nanti Pak, monggo Pak langsung mohon. Ini Pak. Ini coba. Wah, get-geti. Apa ya? Waduh, top tenan nih. Udah pas banget ini. Wah, langsung diangkat aja ya. Wes, matang yuk. Weh, 12-an. Wah, Rek, nikmat banget iki, Rek. Kulineran di pinggir laut langsung. Wah, iki mateng. Saatnya dimakan bareng-bareng ya. Yo, gini. Oke nih. Alah. Ini nih anak negeri yang dinamakan masakan lezatos kronyos-kronyos sampai meledos jos. Alias enak banget. Selain enak, tentu saja salak laut memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Mulai dari lemak, protein, kalsium, omega 3, vitamin A, vitamin C, dan B12. Tapi ingat, jangan berlebihan yo mengonsumsinya, karena semua yang berlebihan itu kurang baik. Ngomongin kuliner di negeri ini emang tidak ada habisnya. Nah, notabene salak laut itu tidak ada yang tahu kalau ini bisa diolah. Ternyata setelah diolah dengan bumbu yang benar, wah rasanya itu benar-benar nikmat, pedas, seger, dan perasaan jerihnya, asam, amisnya juga hilang. Iya, cocok ora? Cocok banget. Enak ya Pak ya? Karena alam memberikan banyak manfaat. Panas sih. Iya panas, Mas. Aduh. Waduh.
Kula nuwun anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku, Afif Amar. Siang ini, aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang mengenal lebih jauh salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal sebagai kota gaplek, yaitu Trenggalek. Berada di pesisir selatan Pulau Jawa, Trenggalek terkenal akan keindahan alam dan budayanya. Wes, sekarang sudah pada siap toh berpetualang? Yuk, ikuti aku. Bukan anak negeri namanya, kalau mainnya nggak di alam. Siang ini, aku mau menemani Dek Cynthia memanen cengkeh di kebun milik paleknya. Kata Dek Cynthia sih, lokasinya lumayan jauh. Kami harus melewati hutan pinggir desa Besuki yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Wah, lihat tuh anak negeri. Pohon di sini besar-besar yo. Kata warga sekitar, usia pohon besar di hutan ini sudah mencapai ratusan tahun. Wah, angel di sini yo. Dur banget, Mas. Yowis, nonton ini yo. Aduh. Nah, sekarang kita lagi mau menuju ke lokasi kebun cengkeh ya, sini ya. Nah, medannya ini cukup menantang atau susah ya, sulit. Karena di sini emang hutannya itu masih terjaga dengan alami, bahkan di sini pohonnya emang besar ya sini ya. Gede banget ya ini. Nah, ya wis, Sin. Hadi betul ya. Ayo Mas, tapi hati-hati Mas, soalnya Iya. banget. Ya wis yo. Ya masih gini. Awas. Aduh Mas, Tuh. aku tipu. Hati toh Sin. Mas. Nah, ini karena medannya cuma cukup curam ya, kita harus berhati-hati, bisa saja terpleset. Nah, Sinta, kamu tuh hati-hati makanya. Iya Mas. Gini, pas. Yaps, melewati hutan seperti ini memang harus ekstra hati-hati anak negeri. Jangan sampai lengah, biar selamat. Wah, si ada lagi. Bisa ada Mas, lumayan. Ngeleh aku. Wis to. Enek solusine. Apa? Nah, ae. Enek godhonge. Godhong dipangan. Iki tak dodoi. Godhonge? Udu. Oh, apa? Iki akare iki iso dipangan. Nah, iki wis iki, Sin. Ayo, buat ya, bareng ya. Siji, loro, yuk. Waduh. Tuh. Tak Win. Bisa kejengkang bareng malah piye sih? Duh, apa sih? Ah, iki wis iki gede iki. Cuman kekuatan ternyata. Ayo, lho sak meneh iki, Sin. Memang bener yo, alam memberi kita banyak manfaat. Contohnya yo iki, saat di hutan dan merasa lapar, kita bisa menggali tanaman atau umbi-umbian yang bisa kita konsumsi. Ayo semangat dek, perut sudah mulai keroncongan nih. Oh iya anak negeri, kebanyakan tanaman umbi-umbian seperti ini tumbuh atau memperbanyak diri secara vegetatif di alam liar, yang artinya proses berkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin. Walaupun liar, tapi jangan salah, karena faktanya umbi-umbian memiliki peranan penting pada kehidupan manusia, khususnya di daerah pedesaan. Karena umbi dapat dengan mudah dikumpulkan dan disimpan untuk menghadapi masa kekurangan pangan. Siji, loro, telu. Awas Mas. Ayo. Pas banget iki rek. Di tengah hutan, setelah melalui perjalanan cukup panjang, perut lapar. Nah, kita nemuin tumbuhan gode. Ini hampir mirip dengan talas ya. Daunnya itu seperti talas dan untuk umbinya itu seperti suwek, cuma ini lebih panjang, lebih apa ya? Nggak bulat tapi dia lebih memanjang ya. Jadi benar apa kata Mas Afif, kalau kita lagi tersesat di hutan, kalian menemukan ini, kalian gute. Ya. Kalian bisa makan ini karena ini bisa diolah jadi makanan seperti dikukus bisa. Oh iya. Iya, dikukus bisa Mas, dibakar bisa, jadi keripik juga bisa. Ini gue simpel ya, dibakar ya. Oke Mas. Nah, sepertinya sudah cukup nih anak negeri. Sekarang langsung saja kita masak. Pertama, tanah harus kita gali sedikit untuk dijadikan tempat arang kayunya nanti anak negeri, supaya bara atau apinya tidak membahayakan tanaman lain yang mudah terbakar. Nah, karena umbi atau gotenya besar sekali, aku dan Dek Cynthia memilih untuk memotongnya menjadi beberapa bagian agar cepat matang dan mudah dimakannya nanti. Oh iya anak negeri, kalian tahu nggak kenapa akar tanaman ini disebut umbi-umbian? Jawabannya adalah karena umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk menjadi lebih besar atau membengkak. Hal itu disebabkan karena tumbuhan membentuk tempat penyimpanan nutrisi atau makanan. Begitu anak negeri. Makanya umbi gote ini sangat pas untuk kita konsumsi. Selain enak,
Yo jelas banyak nutrisinya. Nah ini Re, karena kita di hutan, kita pakai cara masak yang paling sederhana, yaitu dibakar. Nah jadi ini godenya kita bakar kurang lebih selama 30 menit. Nah jadi ini alam gak usah bingung ya, karena alam memberi banyak manfaat. Panas nih. Iya panas Mas. Aduh. Ayo Mas, ceblok. Ini jaga langsung ya. Iya Mas. Hangat. Hangat. Alon-alon Mas. Tunggu adem sih. Banyak Pak ya. Hitung jajal. Walah, ini sih enak pol yo anak negeri. Oh iya, seperti kata aku tadi, karena umbi merupakan tempat penyimpanan makanan, maka umbi memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Salah satu kandungan tertingginya adalah karbohidrat sederhana seperti glukosa. Nah, rasa dari si godek ini itu hampir mirip dengan singkong. Nah, jadi teksturnya itu dia lembut dan ini nggak perlu dibumbuin, itu rasanya udah enak loh. Begitu dia masuk mulut, itu langsung hancur. Ulen ya rasanya. Oh, iya Mas. Bu. Wes. Kono gek ndang direwangi epek tengkae kono. Waduh, gara-gara Dek Cynthia ini, ibu jadi marah yo. Mana kono? Iya. Ya wis, ngewangi yo. Selek ngono ayo. Ibu lewangi, Bu. Ya. Pamit ya Bu. Ah, ket mau tintani kok gak teko-teko iki piye? Aku tuh kayak masak tuh. Iki mau loh, si Cynthia mau nggak cari aku terus ayo Mas. Iki mau aku keluar mangan sih. Gede ning kono Mas. Wes gak menek rewangi Pak kuwi. Masih dhuwur e. Iya. Ya wis, ayo mangan yo. Iya Mas. Mangan sih Pak ya. Dur banget Pak, iki wite. Karena panennya sudah mulai, sekarang langsung aja kita bantu petik-petik cengkehnya yuk anak negeri. Tenang deh, soal padi pemanjat, aku jagonya. Hehehe. Namanya juga anak negeri. Wah, ternyata tinggi juga yo berada di atas pohon cengkeh ini. Tapi, lihat tuh anak negeri. Dari sini aku dapat melihat indahnya pemandangan desa Besuki dan juga kebun cengkeh milik Pak Lek Dek Cynthia ini yang luasnya hampir 1 hektar. Pak, yang beri gini tuh cengkeh kasar nomor tuh Pak. Walah, tesik Mas. Terus arah Pak? Tesik. Biasanya sawit ngatain ini pirang karung Pak. Iya, 6 karung, 7 karung. 6 karung Pak. Iya. Wah, yo akeh sak meniki yo. Yaps, cengkeh pernah menjadi rempah primadona dunia. Zaman dulu harga jual cengkeh 1 kg di pasar Eropa itu setara dengan 7 gram emas. Itulah salah satu alasannya para penjajah Eropa datang ke tanah air. Anak negeri, tahu nggak kalau cengkeh disebut sebagai buah purba? Hal itu dikarenakan perjalanan sejarah cengkeh itu sangat panjang. Dimulai dari penemuan arkeologi peradaban Sumeria di Tenggara Irak. Menjelaskan pada 2400 sebelum Masehi, cengkeh sudah populer di Syria. Sehingga menjadi bukti kuat bahwa perdagangan rempah dari tanah air benar-benar purba. Mas, kita main apa ya? Oke Pak, puji Pak. Makan nih Pak ya. Kuat Mas. Kuat apa Pak? Enggak bisa. Wah, Pak, ini kok betul ya Pak? Ayo Sin. Ayo iku Mas, di kono pisan. Iya. Ayo Mas, kek. Untuk mampu nih Sin. Apa Mas? Oh, Bu. Nah, ini Bu. Saya butuh petani sak preset yo. Oh nggih. Sing dolan sing iki Bu. Sing dolan niku cengkeh sing garing, sing teles niku diperien. Tadi diping niki. Nggih. Wis diping ya Sin ya. Oke Mas, ayo dipik. Oh iya anak negeri, baik buruknya kualitas cengkeh tidak hanya dilihat dari kebersihannya saja, melainkan juga kandungan kadar airnya. Nah makanya proses penjemuran menjadi sangat penting untuk menghasilkan cengkeh kering yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Nah niki Bu sing garing. Nggih, Mas. Nah, ini dapat lagi Bu. Ditumbuk. Oh, ditumbuk. Asik, waktunya masak nih anak negeri. Siang ini, aku, Dek Cynthia, dan Ibu di Desa Besuki ini mau memasak ikan asap bumbu cengkeh. Nah, cengkeh yang sudah kering harus kita tumbuk dulu sampai halus. Sambil menunggu aku menghaluskan cengkehnya, kita lihat dulu Ibu dan Dek Cynthia menyiapkan bumbu dan bahan pelengkap lainnya.
Haluskan bumbu seperti cabai setan, bawang baik dan bawang jahat, kemiri, kunyit, merica, ketumbar, dan jangan lupa garam sesuai selera. Oh iya, budaya kuliner menjadi salah satu unsur warisan Indonesia yang menjadi ikon makanan khas di suatu daerah. Salah satunya ikan asap bumbu cengkeh ini anak negeri yang menjadi masakan khas Trenggalek. Bumbu halusnya sudah, sekarang siapkan juga bahan irisannya, seperti tomat dan juga cabai merah besar. Selanjutnya parut kelapa untuk membuat santan. Nah, selain bumbu halus, santan juga wajib ada tuh anak negeri. Karena santan sudah menjadi salah satu bahan yang sangat melekat dengan sajian kuliner Nusantara. Mas, Nggih. ini dimasak. Oh, wes, ayo diwangi aku ya, Sin. Ayo Mas. Tumis bumbu sampai halus. Nah, sebagai penguat aroma, batang serai, laos, dan juga daun salam tak lupa untuk digunakan. Wih, mantep ini. Tak salah ngeliat mau sedih ngopo to ya sini. Masalah cerita ngono lho. Aku ki arep cerita. Ah iya, Mas. Cen dek iki sane mung nglarani to, awakmu mbiyen dek ra gelem. Ora milih udah dekne. kuwi. Lah ngopo? Papeke iki lho, Mas. Oh, alah ya ngomong ya Bu ya. Yalah dek, kirain nangis itu karena korban perasaan. Ternyata nangis gara-gara mata perih kena asap. Waktunya sekarang memasukkan santan kelapanya deh. Aduk-aduk supaya santan tidak pecah. Sampai pikir aja lali wae dimasukke. Lah, jorok lah, maksud main masak bumbu tok. Nah, iki no. Masak kuah tok. Alon-alon Mas Apip. Oh iya anak negeri, sajian ikan asap bumbu cengkeh seperti ini sebenarnya menjadi menu legendaris, khususnya bagi masyarakat Desa Besuki yang sudah sejak dulu membuatnya, terutama saat acara-acara besar seperti pesta pernikahan. Nah, setelah kuahnya mendidih, barulah masukkan ikan asapnya. Iya, Mas. Kemudian disusul masukkan juga irisan tomat dan juga cabai merah besar. Iya, Mas, rasane. Saroso, waduh, aja ditekok nih. Enak banget iki anak negeri. Rasanya itu, dia sedep, aromanya juga aroma khas cengkeh. Wah, kuat banget. Makin enak. Ya wes yuk, hari ini bareng-bareng ya. Yuk. Jadi deh, ikan asap bumbu cengkehnya siap disajikan selagi hangat. Iki wah asap bumbu cengkeh. Wah, mateng loh. Tonton sih. Oh, diambung sih piye? Nah, ini Rek. Ikan asap bumbu cengkehnya udah matang, kelihatan nih. Kuah dari santannya aduh kental. Wah, ini benar enak nih. Iya. Ya udah, kita santap bareng-bareng yuk gini yuk. Walah, ini sih winuk tenan ya anak negeri. Memang pas banget. Setelah capek panen, makan yang sedap-sedap seperti ini. Yuk dijamin, nambah terus. Maaf ya anak negeri, kalau makanku banyak banget. Maklum aja, masih dalam masa pertumbuhan. Kalau dasarnya enak, Rek, ikan asap ini mau diolah dengan bumbu apapun, pasti tetap enak. Dagingnya juga empuk dan kuah dari santannya ini tadi, wah ini kental, melimpah dan juga seger. Pedesnya dapat, bumbunya juga meresap ke dagingnya. Apalagi aroma cengkehnya, kuat banget, Rek. Bener Mas Apip. Selain bisa menghilangkan bau-bau pada masakan, cengkeh juga bisa digunakan sebagai pengganti merica yang mana bisa menghangatkan badan. Makanya awak kalau seger hangat deh. Iya Mas. Iya Mas. Ayo, aku ngebut jelas nih Mas. Ibunya loh Mas. Besok baleni meneh ya Mas ya. Nah, masaknya itu.